Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara jelas ya? Suara ya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Kita bisa ketemu ya di summit ini, banyak sekali dari berbagai daerah. Semoga kita selalu dalam kesehatan, keselamatan dan ridho Allah ya. Amin. Gitu. Saya lihat semuanya hampir rata-rata guru ya di sini ya. Insyaallah. Ngajar ya semuanya. Kita belajar Pak Dosen. Oke. Kalau di dalam materi-materi ini ya kita kita akan membahas tentang filsafat pendidikan, kan sudah praktek lah ya. Sebenarnya kan ini teori. Saya lihat kalau semuanya guru kan ngajar itu filsafat pendidikan kan isinya etika, moral, akhlak, tauhid kan begitu. Intinya begitu. Nah kan semuanya sudah mengajar sebenarnya, sudah dipraktekkan. Nah sekarang yang penting adalah bagaimana caranya kuliah ini secara administratif terekam karena sebagai mahasiswa. Nah, kita harus paham kenapa sih kita harus belajar tentang filsafat pendidikan. Itu ya. Dan juga nanti di dalam kontrak belajar ini PJ kita kontraknya berapa kali pertemuan? Summitnya. Yang tatap maya gitu ya, maya. Berapa kali? 14 Pak Dosen. Kita 14 ya? 14 Pak Dosen. Kayaknya enggak ini aja lah. Summit itu awal 4 kali pertemuan aja summitnya ya? Siap. Kontrak belajar sekarang, terus UTS, mereview, nah UAS udah terakhir ya gitu aja ya? Atau gimana? Untuk sinkron. Sepakatan dari lapangan. Intinya kan sebenarnya kita sudah bisa lah terkait dengan materi-materi filsafat pendidikan. Kenapa sih perlu ada sebuah filsafat pendidikan? Sebenarnya kan yang itu kan perlu kita baca. Karena kita sering berkaitan dengan tauhid, sering kan? Kepercayaan kepada Allah, pengembangan akhlak moral, pengetahuan, pembelajaran, pengembangan intelektual spiritual, keadilan sosial. Ini kan sebenarnya sudah kita kerjakan di dalam sehari-hari pada saat kita ngajar. Cuma bedanya ini dalam bentuk materi perkuliahan. Nah, sekarang ruang lingkupnya apa? Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ya sebenarnya kita juga sering kan sudah sering kita baca, praktekkan, ada tentang konsep, tujuan pendidikan, ada metode pembelajaran, kurikulum, pendidikan karakter, peran guru, insan kamil atau pendidikan seumur hidup, pembelajaran kontemporer dan teori-teori pembelajaran. Kan kalau kita melihat sehari-hari ya, sebenarnya kan kita sudah belajar tentang itu seperti itu. Jadi sekarang yang ada adalah bagaimana caranya kita itu bisa membuat materi jurnalnya. Jurnal itu intinya itu. Kita harus paham apa itu ruang lingkup dan apa itu objek kajian. Tadi kita ruang lingkupnya banyak ya. Berarti ada tujuan pendidikan, metode, kurikulum, pendidikan karakter,
peran guru, keadilan sosial, pembelajaran dan lain sebagainya, itu kan ruang lingkup bisa dibaca. Nah, sekarang kita bicara objek kajiannya. Objek kajian sebenarnya juga sudah sering dipraktikkan oleh kita itu sebenarnya sih. Yang bagi guru yang ngajar lah ya, di MTS, di PAUD atau apapun sering mengajar itu seperti Al-Quran dan Al-Hadis itu kan, tauhid, kepercayaan kepada Allah, akhlak moral Islam. Objek kajiannya ya, pendidikan anak dan keluarga, pendidikan Islam di institusi pendidikan. Ada juga pendidikan karakter dan etika. Itu salah satu atau beberapa ruang lingkup yang ada di dalam filsafat pendidikan. Peran guru juga ada kan? Guru dan pendidik. Pendidikan seumur hidup itu juga ada. Nah, sekarang karena kita sudah mengaktualisasikan tentang materi-materi tersebut, kita harus mampu membuat sebuah karya baru, dan ini akan membantu kepada mahasiswa untuk mendapatkan kumnya. Apa? Nah, sekarang kan karena kita materi sudah ada dan kita sudah praktek, tatap mukanya juga melalui Zoom Meet atau mungkin melalui nanti di LMS itu ya. Nah, itu kita ujung dari materi ini adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah jurnal tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, setelah itu udah selesai kuliah. Kita nggak perlu banyak, yang penting ujungnya adalah apa yang kita praktekkan sebagai guru mampu membuat sebuah terobosan jurnal dipublish kepada Sinta 5 atau 4 atau berapa aja. Itu gitu. Jadi kita harus paham, harus mampu membedakan antara ruang lingkup dan objek kajian. Kalau ruang lingkup itu besar, semuanya. Nah, kalau objek kajian itu kita temanya apa? Umpamanya di dalam kelas ini ya. Kelas ini ada guru madrasah, rata-rata guru apa di sini? Di kelas ini rata-rata guru apa yang mengajar? Ada diniyah juga, diniyah sekolah madrasah juga. Itu ya. Nah, itu kan ya. Nah, di dalam madrasah diniyah itu ada apa saja? Ada materi apa saja? Diniyah, Pak. Ya. Apa saja? Tentang yang kita Akidah akhlak, musyawarah, Oke. tajwid. Itu kan banyak ya. Banyak. Nah, kalau objek kajiannya adalah yang spesifikasi, namanya tentang akhlak. Kita objek kajiannya akhlak. Akhlak apa? Yang akan kita kaji. Objek kajian itu sudah meruntut. Di dalam satu gedung itu kita banyak, ada pintu, ada kunci, ada ruangan, ada AC, dan ugar rampainya. Nah, kalau objek kajian kita hanya membahas tentang satu komponennya, temanya, tentang pintu. Spesifikasi pintu ini dibuat dari bahannya apa? Oh, dari besi. Oh, pembuatannya selama 1 bulan. Nah, kita spesifikasi di dalam pintunya. Jadi harus paham objek kajian dan ruang lingkup. Itu ya. Sudah paham? Berarti kita akan memulai ini dari ruang lingkup dan objek kajian. Ya, kayak tadi ada akidah akhlak, ada apa ya, di madrasah itu ada sejarah, Pak. Sejarah,
ada apa lagi? Itu di madrasah diniyah atau MTAS itu kan banyak kurikulum. Nah, kita mau membahas salah satu materi saja. Itu namanya objek kajiannya. Dan itu oleh kita karena pertemuannya ada terbatas lewat Zoom Meet, nanti mohon sering itu ya secara formal ngisi di apa ya, di portal ya. Portal itu kita isilah supaya ada. Oh, kelas ini ternyata aktif. Nah, gitu kan. Kalau setelah aktif, ngisi portal, terus dipelajari sambil sambil diskusi. Nah, nanti kita buat kesepakatannya itu aja. Nah, saya mohon PJ-nya itu kita bersama ya, kesepakatan kuliah ini nilainya mau apa? Saya tanya aja kayak gitu. Supaya tidak dicabut dari itunya kan nilainya harus itu ya, harus baik gitu kan. Nah, Ya, kira-kira nilai aman Pak dosen. Ada berapa yang kepengen nilai A di sini? Semua, Pak. Semua, Pak. Semuanya, Pak A plus, A plus. Plus. Semua, Tri, Pak. Semua. enggak apa? Semua, A Pak. plus, Pak. Semua. Plus ya. Oke. Bapak ngajar setiap mata kuliah tidak pernah ada yang nilainya B min atau B plus, enggak ada. Semuanya A. Alhamdulillah. Karena apa? Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak dosen. Ya, apabila kita bersaing dengan standar nasional, kita nilainya C min, kita kalah sudah, rungkat kita. Kan gitu. Loh, Kementerian Agama kok alumninya nilainya C min, gimana ini? Yang penting bahagia ini, Pak. Dengan mata kuliah ini Bapak nggak mau. Semuanya harus nilainya A. Wajib ya. Enggak boleh. Ya. Nilainya kita itu A semuanya. Ya. Nanti umpamanya ada yang tidak hadir, tinggal di WA grup tidak hadir, nggak apa-apa. Itu aja. Yang penting itu. Jadi kita sepakat Zoom Meet-nya 4 kali pertemuan, ya. Nanti di dalam 4 kali pertemuan, silakan apakah perlu dibuatkan per subbahasan judulnya atau memang mau membuat makalah dari lembaga masing-masing. Maksudnya saya di Madrasah Diniyah, nah Pak, saya mau membuat makalah itu tentang akhlak di Madrasah Diniyah atau apa, silakan aja, nggak apa-apa. Itu aja. Atau mau dibuatkan judulnya dari materi-materi yang sudah di-share. Sok, nggak apa-apa. Karena kalau dibuatkan itu nanti ada 30 berapa kelas ini? 48 ya, berarti nanti ada 400. Kenapa? Oke. Nah, siapa yang bisa membuat makalah di lembaga masing-masing silahkan minta nilainya di situ, tulis A. Udah nanti kita upload A nilainya. Udah gitu aja gampang. Ya. Oh, kok begitu? Iya, karena kan kita sudah kuliah, sudah praktek, nggak mau apa lagi. Kan kita butuh legalitasnya saja kan. Karena kita sudah mengaplikasikan materi itu. Nah, sekarang bagaimana caranya di tataran akademisi nilainya tidak jeblok. Jangan sampai PJJ-PAI kok nilainya C min, ada malu. Dosennya siapa? Dosennya Pak Basiran, nah, malu saya. Enggak mau saya. Nah, kalau kita digrupkan ke standar nasional, PJJ-PAI IPK-nya 2,5, ngeri itu. Enggak, jangan. Ya, kira-kira PJJ ini, kelas ini nilainya akhir daripada semester, nilainya 3,70 IPK-nya. Amin. Ya, sehingga kita itu terhadap lembaga yang telah mendaftarkan kita tidak malu karena berprestasi dan sebagainya. Ya, itu jadi di dalam pembelajaran ini kita buat kontrak belajar, membuat makalah, ya.
Apakah nanti perlu di-share atau mencatat masing-masing? PJ, Dok, nggak apa-apa. Zoom-nya 4 kali, PJ screenshot di-share di WA. Ya, kalau screenshot mohon izin nanti tampak mukanya dulu ya, tampak nggak apa-apa. Nanti kalau screenshot. Dan pertama itu seperti itu ya, komitmen. Terakhir itu kuliah ini hasilnya ada publish jurnal di instansi masing-masing. Materinya, ya, itu aja. Gak apa-apa, silakan. Nanti caranya bagaimana? Nanti kita ngobrol di grup. Nanti kita kasih tahu cara-cara bisa publish jurnal sehingga itu bermanfaat untuk sebagai guru ke depannya. Itu seperti itu. Ya. Ada yang bertanya di materi ini? Silakan, nggak apa-apa, ngobrol aja. Oke ya. Berarti pertemuan pertama kita kontrak belajarnya adalah Zoom Meet 4 kali. PJ atau siapapun screenshot kirim ke WhatsApp grup. Karena itu untuk dokumen pengajuan ke Kementerian Agama, sehingga kita itu nanti teman-teman itu tidak digugurkan ya, nggak boleh lah. Kita udah capek-capek mendapatkan dari pemerintah, kita harus sukses gitu. Karena kalau kelas yang dibawa Bapak diajarkan nilainya C, ini nyesel nih saya. Nggak mau. Pokoknya nggak mau, nilai harus A semuanya. Ya, caranya begitu aja. Bikin makalah atau PJ-nya itu nanti ada Word, kirim nama-nama dan ngajarnya di mana. Ya, itu kan ada 48. Nah, itu namanya, terus ada keterangannya. Nama umpamanya Muhammad, ngajar di MTS mana. Nah, itu kan bisa menyesuaikan, makalahnya menyesuaikan. Dah, itu aja. Selesai itu, nggak usah sampai 6 bulan. Ngapain 6 bulan? Barang siapa yang selesai jurnalnya hanya 1 bulan udah selesai, minta nilai A sini sama saya. Nggak perlu kuliah sampai selesai 6 bulan, lama-lama ngapain? Nggak perlu. Jadi yang penting akhir dari pertemuan ini adalah publish jurnal sesuai dengan yang di instansi masing-masing. Tetapi kalau umpamanya nanti butuh bantuan terkait dengan judul-judulnya atau apanya, bisa ngobrol di grup, nanti dibantu. Nggak apa-apa. Seperti itu ya. Oke. Jadi nanti mohon kiranya PJ membuat file Word isi nama-nama, terus isi instansi, umpamanya Mas Cecep ya, Miftah nih, Hidayat. Dari mana? Umpamanya dari Maluku atau dari Jawa Tengah, ngajar di MTS. Gitu. Ya, atau Ahmad Musana ini dari mana gitu kan. Dari Abdul Aziz atau itu ya. Nah, itu namanya dari mana? Nah, ini akan membantu Bapak akan membuatkan judul-judul yang akan dipublish di jurnal sesuai dengan yang ada di lembaga masing-masing. Oh susah? Enggak, jangan bilang susah, kita belum ngobrol, nanti juga dibimbing bagaimana cara bisa membuat jurnal sampai publish. Oke ya. PJ-nya mana PJ-nya? Saya Pak dosen, Pak Soleh. Maaf saya mengaku di staff ini. Mas Soleh, nanti ketik pakai Word, dikirim di grup, namanya itu ditulis di Word, di grup, biar mereka mengisi masing-masing nama, name, dan tempat instansi sebagai guru apa di MTS atau mata apa mata dunia atau apa gitu ya. Nah itu nanti yang akan menentukan jurnalnya. Itu aja. Makalah. Gitu. Jadi nanti tugas mandiri ya jurnal, UTS ya jurnal, tugas terstruktur juga jurnal itu. 1. Jadi tugasnya 1, nggak usah banyak-banyak. Itu aja.
Nanti kita bimbing. Siap. Kita bimbing. Jadi UTS jurnal. UAS jurnal 1 itu diutik-utik sampai terbit. Itu udah 1 selesai. Berarti kuliah di filsafat pendidikan Islam ada karyanya. Karyanya apa? Jurnal publish. Sudah selesai. Itu gitu aja. Ya. Masalahnya nanti teman-teman di itu ya, dibuatkan word-nya, dikirim ya. Sudah ada nama-namanya atau perlu dikirim nama itu? Dari saya perlu dikirim namanya atau Mas Soleh? Perlu nggak? Nanti biar saya minta nama-nama dari teman-teman, terus nanti saya share gitu aja ya Pak di Ya, jadi grup. kalau di portal akademik bisa download nama-nama nggak? Kalau lewat portal itu akun masing-masing, tidak bisa masuk. Oke. Nanti supaya nggak ngetik, Kan maksudnya beda. nanti supaya Dosen lengkap. ya supaya tidak ngetik ulang, nanti Bapak share word-nya Mas Soleh, nanti biar mereka ngisi masing-masing nama, itu kan sudah ada, tinggal ngisi asal dan ngajarnya di mana. Jadi sebagai guru apa, ngajar di mana, itu aja ya. Oke. Jadi kembali lagi kepada kita sudah akan mengkerucut kepada kemampuan khusus. Kalau kemampuan umumnya itu adalah membuat makalah, terus menguasai materi-materi yang ada di silabus, di RPS, tapi kemampuan khususnya itu dari PJJ PA ini adalah publish jurnal. Itu kemampuan khususnya. Sudah selesai itu. Jadi, Pak, saya jurnalnya sudah terbit hanya 1 bulan, udah selesai, nggak usah kuliah lagi, hanya formalitas saja kita itu, karena sudah ada bukti fisiknya itu. Seperti itu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Nggak apa-apa, sok ngobrol. Jadi negesin Pak ya? Ya. Jadi 1 jurnal itu bisa untuk nilai harian bahasanya begitu ya. Betul. Terus nilai UTS dan juga MIT. Ujian akhirnya. Iya betul. Dah, itu aja. Ya. Jadi intinya bikin 1 jurnal gitu Pak. 1 jurnal untuk bisa menilai semuanya. Bagi ada mahasiswa itu, aduh PJ-nya kenceng nih sama Mas Agus itu 1 bulan selesai, udah nggak usah kuliah, ngapain, udah ada jurnalnya kok, sudah kemampuan khususnya sudah teruji. Ini kan sifatnya materi kan tinggal dibaca aja, gampang kok materi. Yang susah itu kan ada kemampuan khususnya di PJJ ini, dan itu akan bermanfaat untuk kenaikan pangkat bagi guru masing-masing di instansi itu. Nanti Bapak contohkan linknya ya, link jurnal-jurnal di situ. Nanti ada beberapa link jurnal, di-download bagaimana cara membuat jurnal. Struktur jurnal. Ada bimbingan Pak? Ya gimana? Jadi nanti selama pembuatan jurnal dibimbing gitu? Iya pasti lah. Pas selesai masa enggak? Ayo pasti, wajib dibimbing. Ya, dibimbing. Okay. Tapi bimbingnya di grup aja ya. Kalau umpamanya WA enggak apa-apa, nanti sudah WA secara pribadi, maksudnya ke grup. Udah gitu aja enggak apa-apa. Yang mau datang ke rumah enggak apa-apa. Boleh. Nanti gini aja. Kalau pertemuan terakhir itu semuanya tuh datang ke Cirebon gitu. Coba kayak apa sih perguruan tinggi saya kok saya nggak pernah ke Cirebon kayak gitu. Sekali-kali lah ke Cirebon. Gitu. Oh, boleh. Siap. Jadi umpamanya sudah publish jurnal, diagendakan pertemuan tatap muka, walaupun kita kan selama ini umpamanya pertemuannya maya semuanya ya. Ya sekali-kali melihat kampusnya seperti apa sih, keren kampusnya. Tapi kayaknya kemungkinan mata kuliah ini 6 bulan selesai, kayaknya kita sudah berubah menjadi Universitas Cyber Indonesia, sudah berubah menjadi universitas.
dan insya Allah ijazahnya juga sudah universitas nanti kayak kelihatannya seperti itu. Kalau sekarang kan masih institut. Nah, kayak PJ ini pada saat akhir semester sudah ini. Oke ya. Berarti yang perlu kita perhatikan adalah karena kemampuan kita sudah dipraktekkan, tentang materi itu sudah praktek semuanya itu. Nah, kita nggak perlu lah ngapain bahas-bahas materi, tinggal baca. Nah, sekarang tinggal bagaimana hasil dari kemampuan khususnya. Kita akan berbicara kemampuan khusus, kemampuan spesial. Ada KU, ada KK, kemampuan umumnya. Itu aja. Ya. Oke. Izin bertanya Bapak. Boleh, siap. Baik, terima kasih Bapak. Ini dari mana? Halo, iya Bapak. Dari mana? Oke, ya gimana pertanyaan? Ya, begini Bapak. Kalau kita buat artikel kemudian upload di jurnal kan biasanya setiap jurnal itu kan punya apa istilahnya itu template yang berbeda dengan template yang lain. Ya, itu satu. Dan itu juga terkait dengan apa kapan kita ngupload dan kapan jurnal itu buka. Kan biasanya ada masa ya Pak ya, ada tanggal bulan apa tanggal berapa kan gitu deh. Ada. Mungkin kalau misalnya ada di antara teman-teman yang di grup ini 1 bulan selesai, kira-kira mungkin Bapak ada rekomendasi jurnal yang bisa kita akses gitu ya untuk submit artikel yang kita punya, itu mungkin ada Bapak bisa direkomendasikan ke kami, mungkin begitu Pak. Oke, nanti sebenarnya itu kan ini ya, nanti ada beberapa jurnal-jurnal yang bisa publish. Nanti Bapak kirim linknya pelajari dulu. Dan itu nanti ada teman-teman yang sering publish jurnal. Itu seperti itu. Jadi pokoknya kita bimbing lah bagaimana kemampuan khusus bisa sampai publish gitu aja. Nah, itu perlu diperhatikan bahwa tidak mesti 1 bulan, ini kan 6 bulan, tetapi kalau sudah 1 bulan selesai sudah aman, kuliah sudah selesai, hanya formalitas ngisi absen, nanti dosen yang ngisi, yang penting hasilnya jurnal, udah gitu aja. Masya Allah, takbir. Ya, gitu aja. Ya, jadi kita ngapain kuliah ngobrol bolak-balik kalau nggak ada kemampuan khususnya publish ya itu siapa hasilnya? Kan begitu. Nah, sekarang yang kita harapkan itu kira-kira 1 tetes itu bisa memberi pencerahan terhadap 48 mahasiswa ini. Jurnal itu 1 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, mahasiswa ada yang 2 bulan sudah publish, sudah selesai, ngapain kuliah, udah selesai kok. Tinggal baca-baca referensi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan selalu ingat kepada Allah, udah gitu aja. Ya, jadi nanti masalah absensi, kalau sudah sepakat jurnal, berarti tanggung jawab dosen adalah absensi itu sesuai dengan akan kita isi semuanya. Ya, dosen akan mengisi semuanya 100% hadir di absensi. Tapi syaratnya terbit jurnal. Siap. Jadi kenapa 100% hadir? Sebagai formalitas dan laporan kepada Kementerian Agama. Ya. Nah, nanti kalau dosen ditanya, kok ya memang mereka hadir. Cuma kan hadir itu kan tidak mesti lewat maya lah. Hadir mereka kan membahas, mengerjakan jurnal, itu kan hadir. Itu aja. Hadirnya mereka juga kan lewat WA, lewat chat grup kan hadir. Kita anggap hadir itu aja. Itu aja. Jadi cuma nanti secara formalitas pertemuan itu Zoom meet-nya sampai 4 kali lah. Ya 5 menit, 10 menit selesai udah gitu aja. Yang sudah punya keluarga sama keluarga itu aja. Tapi kalau mau lama-lama sampai selesai, ya alhamdulillah itu aja. Kalau dosen mah ngikutin aja. Tapi intinya di dalam materi ini sekali lagi yang ditekankan adalah kemampuan khususnya, kakaknya, KU. Ada kemampuan umumnya itu menguasai seluruh materi. Dan materi udah dipraktekkan. Nah sekarang tinggal kemampuan khususnya itu aja. Ya.
Oke. Nanti ada link yang di share ke grup, silakan dibuka. Terus nanti di situ di-download beberapa artikel-artikel jurnal untuk contohnya. Jadi umumnya lebih mudah itu jurnal sebenarnya. Jurnal itu lebih makalah itu lebih susah daripada jurnal. Jurnal itu cuma tiga template-nya 3. Latar belakang masalah, metodologi, hasil kajian, udah selesai itu. Metodenya apa? Oh, metodenya library research, itu aja udah selesai. Terus hasil kajiannya apa? Udah selesai itu. Nah, kalau makalah, tujuan penelitian, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian itu banyak itu. Harus dibahas ini. Ya udah sekarang mah. Jurnal itu hanya ada 3. Ya. Latar belakang masalah, metodologi, hasil kajian. Hasilnya apa? Udah, tuh selesai. Paling 10 lembar. Rata-rata jurnal itu 10 lembar atau 12 lembar kok. Kayak gitu. Itu aja. Ada lagi yang tanya? Ya? Tanya, Pak. Oke, siap. Terkadang kita kan bingung menentukan suatu judul di jurnal tersebut. Apakah nanti kita pengajuan judul dulu ke Pak dosen, baru di ACC, terus lanjut, apa gimana, Pak? Nanti judul itu Kosma, Bapak akan kirim file Word nama-nama mahasiswa yang ikut PJJ ini. Terus diisi. Dari mana umpamanya? Oh, saya ngajar di MTS. Nah, akan disesuaikannya. Akan kita buatkan judul. Silakan nanti Bapak bantu judulnya supaya nggak pusing. Nanti biar dibantu judulnya, pilih salah satu. Nggak apa-apa. Boleh memilih. Berarti Bapak nanti yang buatkan judul untuk kami? Mau kepengen begitu enak nggak? Atau milih dulu sendiri? Oh ya, sendiri. Oh. Dikasih pilihan gitu, Pak. Jadi gini, itu kita kan berbasis partisipatif ya. Kuliah ini berbasis partisipatif. Mau membuat judul sendiri yang ada di lingkungan masing-masing boleh. Mau dibuatkan judul sama dosennya juga boleh. Tapi jangan lupa dibuatkan jurnal, nggak boleh. Dibimbing jurnalnya boleh, tetapi tidak boleh dibuatkan jurnal sama dosen. Ya? Atau mungkin gini, Pak. Apa? Jadi nanti kan ada informasi dari PJ atau Kosma mengenai basis kita semua, dalam arti ngajar di mana, pelajaran yang diampu itu apa. Nah, iya, betul. Jurnalnya berdasarkan basicnya masing-masing. Iya, itu betul. Masalah penentuan judulnya nanti diserahkan pada dosen pengampu gitu. Boleh. Bapak bantu begitu boleh. Makanya perlu mengetahui di mana dia mengajar dan mata pelajaran yang diampu apa. Itu akan mengetahui objek yang akan dibidik itu apa. Itu aja. Nanti ada beberapa judul pilihan. Siap. Itu aja, ya. Siap. Ya mungkin begitu, sudah Pak. Paham kan? Kalau sudah paham, kita nggak usah banyak-banyak kuliah lah. Silakan bersama keluarga, hari Minggu harusnya bersama keluarga. Sekarang ilmu sudah ketemu, ya. Ilmu sudah ketemu. Ruang lingkup sudah ketemu, objek kajian sudah ketemu. Kemampuan khususnya sudah ketemu, nggak mau apa lagi? Ngajar sudah praktek. Mau apa? Nah, intinya kan saya kepengen ijazah yang legalitasnya resmi dari Kementerian Agama. Gitu. Nah, dengan adanya nanti kalau setiap jurnal itu sesuai dengan tema mengajarnya akan menjadi kum ketika kenaikan pangkat. Itu seperti itu. Ya. Jadi, tujuan daripada materi ada bagaimana caranya dosen yang dari ampu ini mampu membuat kemampuan khususnya jurnal dan menjadi kum bagi masing-masing individu yang ada di instansinya. Karena kalau kenaikan pangkat biasanya nanti ada membuat jurnal, membuat apa itu banyak itu. Kalau di dosen
pasti membuat jurnal hukumnya, salah satunya. Oke? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Cukup? Kalau cukup, sekali lagi, ruang lingkup sudah paham. Objek, kalau objek itu maunya gini, ada bentuk fisik manusia. Nah, saya mau meneliti apanya dari manusia? Oh, saya mau meneliti tentang matanya. Itu berarti objeknya. Oh, saya mau meneliti tentang hidungnya. Oh, saya mau meneliti tentang suaranya. Oh, saya mau meneliti tentang mata, berarti terkait dengan kornea mata. Nah, itu namanya objek kajian. Objeknya lebih spesifik. Ya. Oke? Insyaallah, oke. Ya, berarti bismillahirrahmanirrahim, kita kuliah nggak perlu panjang lebar, wong sudah pada jadi guru, sudah pada bisa lah, mata pelajaran juga pada bisa. Nah, sekarang adalah kemampuan khusus untuk menunjang profesionalitasnya itu adalah jurnal. Selesai. Ya. Oke. Cukup ya, oke, makasih ya. Ada yang bertanya? Kalau sudah, kita cukupkan. Silakan. Ini sudah berkeluarga semuanya? Alhamdulillah. Belum, sudah, ya? Pak dosen, belum. Yang belum ini suruh ke Cirebon itu, carikan orang Cirebon sini. Siap. Siapa yang belum siapa? Besok saya berangkat Pak dosen. Itu Pak Yusuf, Pak Yusuf. Nah, ini kan di sini juga mungkin ada gadisnya. Channel udah punya. Yang mau nambah juga silakan. Yang boleh lah. Oh, oke. Kemudian itu ada masih guru nggak yang gadisnya di sini tuh bisa dijodohkan aja. Request Pak dosen. Oke ya. Yang mau nambah. Yang mau nambah boleh silahkan, tetapi kalau pulang jangan takut ya, nanti takut. Simpan di Cirebon. Nah, nggak apa-apa. Nanti saya yang itu ngurusnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Naibnya Pak dosen nanti naibnya. Oke, ya. Nah, oke lah, nggak apa-apa. Jadi naib juga nggak apa-apa lah. Apa boleh. Nanti kan saya digeruduk tuh sama istri-istri itu digeruduk. Semuanya. Wah, ini nggak benar dosennya. Oke ya. Oke, di dalam kuliah ini kita juga harus banyak humor, banyak ya itu ya. Yang seriusnya di jurnal itu aja. Oke. Nanti masalah jurnal. Ya. Masalah jurnal dibimbing, terus kita lakukan. Yang belum nikah itu kayaknya cengir-cengir ya, enakan ya. Yang belum nikah. Oke. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sehat selalu Pak dosen. Dosen ini mazhabnya yang penting endingnya bahagia. Ya, Pak, ya. Pastilah. Full mata kuliah ini dapat nilai C nggak boleh lah. Mohon ya sini nanti di Mohon bimbingannya. kirim ke grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen. Mau keluar.